sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya yang belum terselesaikan sampai detik ini. Malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang pernah juga memiliki konflik dengan mantan suaminya, Kiki Amalia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar begitu, pernah? Ya, namanya mantan suami pasti ada konfliknya waktu itu. Iya, pastinya. Setiap keluarga yang berpisah pasti ada konflik setelahnya gitu. Ada alasannya. Iya, pasti ada alasan berpisah dan ada alasan untuk memiliki masalah yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan menurut versi kita. Gitu. Kita boleh tahu nggak sih konfliknya apa waktu itu yang sampai panjang? Sebenarnya aku udah malas untuk deket lagi karena ini udah sangat-sangat lama gitu. Cuman hanya membagikan aja, siapa tahu ini menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah semua gitu, bahwa kita sebagai orang yang pernah berpisah atau apapun berusaha untuk memaafkan setiap kesalahan orang sekecil apapun itu. Jadi aku berserah diri, aku belajar untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Alhamdulillah secara perlahan satu demi satu masalah terselesaikan. Akhirnya berserah ya. Berserah kepada sama Allah Tuhan Subhanahu wa ya. Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapa yang memiliki konflik Betul. dengan mantan pasangannya supaya Ya. akhirnya bisa berdamai dan ya bisa melanjutkan hidup ke depan. Betul. Baik, Kiki, kita sudah temu dengan partisipasi kita yang pertama ya. Oke, ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang merasa hidupnya sia-sia karena melakukan keburukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Norman. Saya benar-benar gak nyaman seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman saya dan tidak tinggal di rumah lagi. Memang kenapa bisa pikir emang pilih kasih ini bukan karena penyampaian? Sering kejadiannya, ada banyak hal Sering. yang menunjukkan bahwa emang orang tuanya pilih kasih gitu. Waktu saya minta duit pada ibu saya, Nah, dia dia jarang membeli saya uang gitu. Ketika uang saya habis, padahal duit saya emang benar-benar habis. Ketika saya minta sama dia benar-benar gak ngasih. Terus saya marah besar tuh di situ. Pada saat itu saya langsung manggil dia. hah? Ibu saya. Nunjuk ibu, Iya, ibu kandung, iya, ibu yang ngelahirin Mas Norman? iya. Terus kenapa? Hah? Nggak boleh sayang. Maksudnya nggak boleh. Jangan, itu orang tua lo yang lahirin susah payah. Ya terus Hamil 9 bulan aja udah gak gampang, ngelahirin susah. Udah gitu karena Anda mungkin gak suka dengan sikap orang tua, Anda pukul. iya. Itu dosa, nggak boleh. Nggak Kan dia gak ngasih saya duit. Cuma karena uang lagi. uang. Nggak, saya juga masih muda, Mas Bayu. Emang sih kamu masih muda, Iya. memang tanggung jawab orang tua kamu, tapi Iya. nggak layak kamu memperlakukan orang tua kamu seperti itu. Pernah mendengar cerita atau kisah anak durhaka? Ya mungkin di TV sekilas. Sama. Itu pembelajaran maksudnya. Jadi itu menurut Mas Norman itu nggak ada artinya. Iya, menurut saya itu cuma drama. Dan Cuma Mas Norman yang Mas Norman lakukan mukul orang tua itu nggak masuk kategori durhaka. Enggak. Wah, parah. Ini parah banget nih. Jadi sampai kalau mukul menghardik aja nggak boleh, ngejek. Bilang kata aja, Itu itu nggak di boleh. agama nggak boleh loh. Serius. Lah kok serius? Itu harapannya apa mau kesini untuk apa? Harapan saya pengen keluarga saya itu harmonis. Ibu orang tua saya tidak pilih kasih pada saya dan kakak saya. Ya saya pengen balik lagi ke rumah. Oh sebenarnya pengen balik lagi ke rumah, cuman kondisinya masih seperti ini. Iya. Terus sekarang datang ke sini minta keadaan normal lagi. Jadi sebenarnya kayak mau. Tidak semudah itu Norman. Iya. Tidak segampang itu. Gini deh, kita tanya ya tanggapan sahabat kami mengenai masalah ini dan mungkin bisa memberikan masukan dan membuka hati pikiran Mas Norman supaya bisa benar-benar
Ya menyadari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, terutama kepada ibu yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik sampai sekarang. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Norman, dengan tanggal lahir 3 Mei 1999 dan mendiami nomor rumah 25. Sosok yang mudah sekali terpengaruh dan juga penuh emosi. Saya merasakan aura negatif dari Norman. Selain itu, ia pernah terjadi konflik dengan orang lain. Masa lalunya dipenuhi oleh pergaulan yang salah. Dia juga penuh dengan amarah. Entah kenapa, saya merasakan ia kurang menghargai orang yang lebih dewasa. Dan saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Hawa negatif dan hawa marah-marah dan kebencian. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Lagi Mbak Ika Mangga. Senang deh. Halo. Dengan Mas Norman. Iya. Baru tanggal 3 bulan 5 1999 dan nomor rumah 25. Iya. Norman ini sangat membenci orang tuanya. Sorry, what? Sangat membenci orang tuanya. Karena menurutnya orang tuanya pilih kasih. Dia sering disalahin atas apa yang dilakukan oleh kakaknya, seperti minum-minum atau tawuran. Terus minta uang juga nggak dikasih. Jadi dianggapnya orang tuanya nggak sayang sama dia. Norman pergi meninggalkan rumah. Nah, waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dan dia memukul ibunya. Apa yang dilakukan oleh kakaknya seperti minum-minum atau tawuran. Terus minta uang juga nggak dikasih. Jadi dianggapnya orang tuanya nggak sayang sama dia. Norman pergi meninggalkan rumah. Nah, waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dan dia memukul ibunya. Tapi malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin, dia mau pengen normal, semuanya balik lagi, terima, pengen pulang lah intinya gitu. Tapi dia nggak ngerasa apa yang dilakuin itu salah, jadi buat apa saya menyesal. Menurut saya ya, kalau mukul orang tua aja tuh kayak nggak ada excuse-nya sama Iya. sekali. Nggak ada alasan untuk mukul orang tua. Dan saya ngerasa nih ya, baik dari perawakan dia, dari gestur mata lagi, apalagi mata kan jendela hati ya. Dia bisa, kita kalau berpikir matanya kan bisa bolak-balik seperti itu. Saya lihat dia nggak nyesel sama sekali loh. Berasaan kayak ini ada dua nih yang saya pikirin. Ini ada faktor umur atau faktor tabiat. Gitu. Kalau kamu ngelihatnya sepertinya ke arah mana, Roy? Dua-duanya sih. Umurnya kan ini masih 20. Labil ya berarti ya. Labil. Masih labil. Tapi setahu saya ya umur 20 yang lain nggak Nggak sampai seperti ini. Betul, betul. Ada yang meledak-ledak, ada yang nggak bisa kendalin emosi, Iya. tapi nggak. sampai hanya Iqbal berapa kali berpukulan. Berapa kali? Saya nggak ingat. Ya, ini berkali-kali. Lebih dari sekali. Iya. Wah, lo gila ya. Gokil. Ya, terus kenapa? Loh, Saya emosi waktu itu. Ya emosi kan nggak boleh mukul orang tua juga ya. Emosi excuse-nya. makanya perasaan kamu gimana pas mukul lo? Apa yang kamu rasain? Ya luar biasa, enak juga. Ah, gila. Ini sih parah. Lepas juga rasanya. Gangguan. Iya. Saya punya ibu, Roy punya ibu, Aku Kiki punya juga mama. punya ibu. Dan And I kita- love my mom so much. Iya. Kita Iya. bertiga tuh tipe orang pecinta mama. Kita memuliakan ibu kita sendiri. ya, mungkin kita pernah bikin salah, dosa, tapi nggak sampai mukul dan nggak sampai benci ibu sendiri sih. Karena emang perjuangan ibu emang gak gampang loh. Ya saya harus bikin kaget
dari kejadian dari masalah ini? Ya mereka. Lo harusnya, bukan gue jadi emosi. Siapa yang harus minta maaf? Ya mereka lah. Hah? Ini nggak bisa dong. Gila. Kan Nggak mereka yang bisa. gak adil sama saya. Ih, kok gitu sih? Nggak adil gimana? Cuman gara-gara hal sepele itu menurut kamu nggak adil? Nggak bisa kayak gitu. Biar gimana pun kita harus memuliakan ibu kita sendiri. Nggak bisa. Saya nggak suka orang ada yang kayak gini. Saya nggak bisa terima. Bener. Saya nggak terima. Saya Kok nggak bisa perempuan. terima? Kan hidup saya. Loh, tapi saya yang lebih tua dari kamu. Saya mengajari kamu sekarang di sini. Nggak bisa kayak gitu. Iya. Itu wanita, itu perempuan. Tidak Sebagai boleh. perempuan Saya juga juga pasti ngerasa. ngerasa Nanti terhina. saya jangan jadi ibu. Saya juga nggak mau diginiin sama anak saya. Belajar lo ya, kalau tuh diri. Makanya. Ini siapa? Ini orang tua lo mau mukul? Enak aja. Hah? Lo mau mukul dia? Enggak, lu diam, lu diam. Oh, sini, jangan. Lo mau mukul dia lo? Lo mau mukul gue? Ribut aja sama gua di luar. Ada kurang ajar lo, ada kurang. Bye, please, no. Bye. Bayu. Lo udah mukul apa ya? Orang tua ini juga lo mau pukul? Hah? Gila ya lo? Hah? Bangun lo! Udah. Ini orang tua lo mau pukul. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Sini sama gua. Udah, bye. Ada kurang ajar lo ya. Maaf. Nisain orang tua terus lo. Iya, Bisanya iya, lo. Udah mah. Yuk sini, yuk duduk sini, Mama sini. Awas. Yuk duduk, Pak. Duduk. Duduk ya, Mah. Duduk yuk. Ini bukan ibu lo mau pukul. Ini orang tua lo, gila ya? Hah? Ini orang yang lo gak kenal. Tapi dia tabok gua. Gua gak kenal sama dia ngapain nabok gua? Ini orang yang lo gak kenal. Tapi dia tabok gua. Gua gak kenal sama dia ngapain nabok gua? Dia sebagai orang tua ya, bisa ngerasain. Ini udah tua loh. Emang dia jatuh salah gua? Kan lu yang dorong, kena body lu. Kamu bisa diem nggak? Kamu nggak boleh kayak gitu. Saya juga perempuan, saya ngerasain apa yang ibu ini rasain ya. Saya nggak suka kamu gituin orang tua. Hidup kamu, seumur hidup kamu nggak akan berkah lihat aja tanpa doa orang tua. Dia sebagai orang tua bisa ngerasain lo. Walaupun ini bukan ibu lo ya. Saya nangis Dan lo- kalau kayak gini. Saya nggak suka ada yang kayak gini sama orang tua. Saya ngerasa ini orang tua harus dihargai, dihormati, dimuliakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar Mas, sabar. Insya Allah Mama akan dapat banyak. Beraninya lo sama Banyak perempuan, orang tua lagi lo. Hah? Bayu. Gak, lu gak usah banyak bacot ya. Kamu duduk aja, duduk. Ini anak setan banget loh. Duduk situ. Duduk.
itu. Tadi juga saya lihat bukan orang tua kamu kayak gitu. Dia jatuh loh. Ya kan begitu? Iya dek. Jatuh ya? Jatuh. Syukur loh dia. Kalau ada kenapa gimana? Gini ya, sejak Mas Norman datang menembus mata batin, kita tuh semua berusaha untuk membantu Mas Norman untuk bisa balik sama orang tua. Tapi kalau nggak ada rasa penyesalan, itu buat apa kita bantuin? Kok gitu? Lah iyalah. Ya harusnya bisa dong. Bawaannya panasan terus ya. Aku bingung deh, dek. Maksudnya bawaannya tuh kayak pengen apa, ngegas terus. Kenapa sih kamu tuh ya? Apa salahnya sih? Loh, apa salahnya? La ilaha illallah. Ya salahnya ya kamu nggak boleh punya sifat seperti ini. Nggak baik buat diri kamu, buat lingkungan kamu, keluarga kamu terutama. Gue jadi ngeri goyang dipukul nih, Alemo. Sekarang kalau emang pulang ke rumah terus ketemu sama orang tua, mau ngapain? Kenapa pulang? Kan udah jago, udah hebat. Bisa hidup sendiri. Ngapain lo pulang? Emang kenapa? Kan itu dulu rumah saya. Ya suka-suka saya mau pulang, saya mau enggak pulang, enggak. Rumah orang tua lo. Bukan rumah lo. Lo udah bisa ngebanggain apa sih sampai bisa mukul ibu lo sendiri? Hah? Iya oke, sekarang emang gue gak bisa bagain, tapi di masa depan nanti dia pasti bakal butuh gue. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kalau ada di depanin ibu lo nih, ya, di rumah, apa yang lo mau lakuin? Gue mau tahu. Ya mungkin minta duit atau ya gue tinggal di situ lagi. Enak banget minta uang setelah kamu udah mukulin orang tua kamu. Kenapa? Saya masih tanggung jawab dia. Kamu Udah tuh 20 tahun tahun. tuh udah bukan umur orang tua. 20 tahun dari mana? Lah, kan umur kamu 1999. Iya, Korslet, nggak bisa ngitung. Gesrek nih. Gini ya, kita akan hadirin seseorang yang emang lo harus ketemu dia. Lo harus ketemu. Kamu harus ketemu dia. Siapa? Ini perusak generasi bangsa. Tolong. Semoga pemirsa di rumah tidak apa ya yang punya anak yang sama dan Iya. seperti itu menjadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah bagaimana cara mendidik atau bagaimana mereka berada di lingkungan yang benar atau tidak, karena pengaruh lingkungan juga bisa membuat anak menjadi berubah. Dan saya tidak nyalain lingkungan juga, tapi tabiat harus dibentuk secara halus. Jadi saya berharap pemirsa di rumah yang nonton acara ini Bapak siapa? Aduh, ini mama nah. Lagi dia. Sini. Enggak, gue juga gak suka sama dia. Tapi Diam, lu diam. Siapa? ini bapaknya. Lu apain bini gua lu, ha? Anak durhaka lu ya? Anak kiri lu. Ngabisin harta orang tua aja lu. Mau jadi jagoan lu? Sini, lu bapak lu. Menghargain bayar bapak gua. Ayo. Hargain gua dulu. Dek, inget deh, pulang. Udah lu gak bener lu, tawuran. So tau. Bukan. Dek,
Pak duduk juga, Nggak, Pak. kursi lah. Ya. Jauh-jauh biar nggak. Ayo. Aduh. Yuk. Oh, aku di sini. Ya, Aku di tengah. Begitu ya. Mbak. Oh, Dia suka ngebantah kalau di rumah. Bantah dia. Oh ya, Kakaknya nggak seperti dia. kakaknya beda ya. Beda. Lu tau Meskipun dari mana? kakaknya juga. diam dulu, diam. Lu ngapain ngebrak-gebrak meja? Hah? Apa emang? Ini loh, ini kan nanti ditonton sama seluruh pemirsa di rumah. Ini kan kita mau cari hikmah dari acara ini. Saya mau tanya. Saya juga emosi. Saya aja emosi. Tapi ini saya berusaha sekuat mungkin untuk nahan. Pak, saya mau tanya ya. Saya juga mau tanya. Norman merasa dia bersikap seperti ini karena katanya orang tuanya pilih kasih, lebih ngebelain kakaknya dibanding dia. Sebetulnya itu nggak benar, Mas Bayu. Oh, nggak bener. Dia ini sudah ngabisin harta saya banyak. Harta. Harta dari mana? Duit yang lo kasih selalu habis. Lu bisa diem nggak? Ini tuh acara yang ditonton orang banyak. Saya lagi ngomong ya. Oke, lanjut. Lanjut. Parah abis. Parah. Gila. Coba kasih lihat, Pak. Itu dompet Mama. Uang mama cuma tinggal segini, nak. Bukan dah mau ngasih. Itu kan yang lu bawa, yang di rumah kan lu nggak tahu. Coba tunjukin. Sumpah, nak, demi Allah. Demi Allah. Gak ada, nak. Gak ada. Kalau mau ambil semua, ambil gak apa-apa. Mama ikhlas, Nggak, nak. kurang nggak? Yang penting kamu Nih, pulang. biar kamu sadar. Tuh, kamu masih tega sama ibu kamu kalau kayak Mak gini. gak pernah punya uang. Kerja buat kalian. Buru cuci. Saya pengen banget kebahagiaan anak, Mas, yang namanya anak ya. Gak pernah saya ada rasa ngebeda-bedain, gak pernah, Mas. Ada beberapa buat buru cuci seperti saya kasihkan. Yang penting mereka senang buat makan. Iya, sampai biar bapaknya juga kalau ada duit selalu dikasih apa aja. Berapa hari dia sudah nggak pulang, Mas. Saya mau dia pulang. Tolong, Mas Roy. Ya gue emang pengen pulang kan. Duit gue habis. Nggak usah pakai gue lo sama orang tua sendiri. Enggak, lu diam. Gue ikut campur. Lo nggak usah Oh my god. Lo nggak usah nunjuk-nunjuk gue. Lo tuh tamu di sini. Kita tuan rumahnya di sini. Lo mau nyelesain masalah kan?
tulusnya 100% dan tidak ada cacat. Tapi memori itu masih tersimpan di dalamnya. Saya merasakan di dalam tangan yang saya pegang, dia sayang banget sama Roman. Seberapa besar pun kesalahannya si Norman, katanya dimaafkan setulus-tulusnya 100% dan tidak ada cacat. Tapi memori itu masih tersimpan di dalamnya. Saya merasakan di dalam tangan yang saya pegang, dia sayang banget sama aku. Dan ada satu fakta yang saya lihat sebenarnya Norman tahu ya. Apa itu? Fakta apa? Norman perlu tahu. Sakit apa? Enggak, Mas. Enggak ada. Coba ceritain semua pelan-pelan. Demi Allah, Mas. Yang penting anak-anak senang. Biar ada yang saya bocorin. Jangan, Mas. Nggak Jangan. bisa. Jangan, Mas Roy. Kanker payudara. Kenapa sih kamu minta ke orang? Udah baru saya ngomong. Ini bikin kayak saya kesambar petir. Waktu zaman waktu itu susu belum bisa minum. Terus diganti apa? Pakai tajin. Pakai tajin. Air tajin. Waktu itu Norman lahir masih normal, stresan. Waktu itu bapaknya masih kerjaannya agak menentu, Mas. Jadi mau beli susu aja kadang utang kita Kue beras juga ya? sama saudara. Iya. Sampai di warung juga nggak dikasih karena udah kebanyakan utang. Sedih tahu banget. Iya, nggak boleh. Saya penasaran, ini yang kamu sembunyiin ini udah berapa lama sih? Udah agak lama juga sih, Mas. Saya nggak mungkin cerita juga sama bapaknya anak-anak. 2000
kita tahu kok kamu anak baik, kamu orang baik. Waktu saya seumur kamu mungkin suka meledak-ledak seperti kamu, tapi jadi saya bisa ngerasain. Rasanya seperti gak adil, semuanya kayak musuhin. Tapi ini satu proses bagian untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang dewasa. Udah selesai sampai sini. Saya kaget sampai sini. Norma minta maaf. Maafin Norman dulu. Dokter, kamu sadar, Nak. Itu dia mau bilang Ini kali ya, langsung pulang aja. Gimana? Bawa ya? Dibawa ibunya, bawa bapaknya, dan pulang ke rumah. Sayangin ibunya. bapaknya ketinggalan. Bapaknya. Bapak. Ayo Pak. Makasih Mas Bayu. Makasih ya Pak. Makasih Ngeron. Makasih. Makasih, Mas Bayu. Iya. Sehat ya Bu ya. Semangat terus ya Bu ya. Sabar ya, ikutin Iya, pengobatan nggak ya. apa-apa. Insya Allah jadi anak yang baik. Makasih ya, Mas Roy. Kalau ada apa-apa, hubungin aku ya. Iya. Aku akan ngebantu secara materi atau non materi. Makasih ya, Mas Roy. Bantuannya bagi kita. Iya, Makasih ya. udah sehat selalu. Insya Allah sembuh. Amin. Allah kasih Anterin kesembuhan pulang. ya. Makasih semuanya. Ya. Saya support kamu. Jadilah anak yang selalu menyayangi serta membanggakan orang tua. Karena hanya doa dan restu orang tua yang akan menyertai keberhasilan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu menderita akibat perbuatan suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rere. Setelah itu suami saya, awalnya suami saya itu sangat rajin sekali dalam bekerja, giat. Saya juga selalu membela dia di depan orang tua saya. Tapi saat ini orang tua saya juga sudah almarhum gitu. Terakhir-akhir ini suami saya dia suka marah-marah, suka mukul gitu, nggak jelas. Kadang suka bawa mobil kalau Itu mukul Rere. iya. Terus Dan itu di depan anak saya sendiri, dia memukul saya. mukul depan anak. Iya. Jadi kadang akhir-akhir ini apalagi keuangan kami sudah tidak bagus. Saya juga tidak tahu kenapa suami saya beberapa kali bawa mobil pergi, tiba-tiba pulang ke rumah tidak ada lagi mobilnya. Saya tanya dengan suami saya, katanya itu bukan urusan kamu gitu, katanya gitu. Dan itu membuat kami bertengkar terus. Sebentar, saya mau tanya tadi waktu dipukul di depan anak itu Mbak Rere nggak bisa berbuat apa-apa ya? Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya masih sayang sama suami saya. Tapi bukannya harusnya dilaporin ya kalau ada KDRT kayak gitu? Harusnya sih Mbak ada laporan ke minimal sih ke RT Iya. gitu. Kalau misalkan takut ke kepolisian biasanya ke RT. Saya saya tidak mau melapor,
kali terlihat dengan wanita lain gitu. Saya nggak tega melihat, saya nggak berani menanyakan ke suami saya karena saya takut dipukul karena dia temperamen sekali. Oke, ini Mbak Rere, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rere bisa dapat jawabannya harus seperti apa bersikap ke suaminya. Ya karena pasti nggak nyaman sekali kalau hidup penuh ketakutan apalagi di rumah sendiri. Kami akan ajak Mbak Rere untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rere dengan tanggal lahir 27 Januari 1994 dan mendiami nomor rumah 4. Sosok yang baik hati dan juga sabar. Hal ini yang membuat saya merasakan ia selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Saya merasakan adanya sesuatu yang telah lama ia simpan dan ingin disampaikan. Rasa emosi dan juga kesedihan selalu menghampirinya. Saya merasakan ia adalah orang yang sangat lemah dan sekarang mengalami konflik dengan seseorang yang sangat berpengaruh di kehidupannya. Saya akan membantu Rere memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Roy. Selamat Oke. Sebelum saya membacakan ini, saya merasa aura yang sangat gelap sekali ya di Rere. Maksudnya dirundung duka atau kesedihan kah? Baik, kita akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini ya untuk Rere. Rere, tanggal 27 bulan 1 1994 dan nomor rumah 4. Dia hidupnya menderita karena suaminya malas-malasan setelah Mbak Rere sebagai anak tunggal mendapat warisan. Iya. Meninggal. Terus setelah malas-malasan malah ada KDRT dipukul oleh suaminya bahkan depan anaknya. Pernah satu hari waktu itu anaknya sampai sakit tapi suaminya malah pergi dan karena telat dibawa ke dokter dan demam tinggi anaknya malah sampai sekarang ada gangguan pendengaran. Oke. Nah jadi bingung sebenarnya mau ngomong apa dan bagaimana cara menghadapi suaminya makanya datang ke sini untuk minta saran dari kamu Roy. Tapi Tahu. kamu ngerasa nggak sama Mbak Rere suaminya bejat? Ya, saya tahu. Tahu kan? Mohon maaf, aduh saya agak harus berharap
apakah dia itu berbohong atau tidak ya. Bang Oji, tolong ada suaminya Mbak partisipan, Mbak Rere, namanya Mas. Tolong boleh dicari dan dibawa ke dalam sini, kasih klipon dan kasih masker ya. Ini keluarga tahu nggak soal ini? Nah, kebetulan orang tua saya kan udah almarhum. Ya, Jadi maksudnya keluarga lain, keluarga besar nggak gitu. ada yang tahu. Kakak adik. Mereka tahunya tetap suami saya. Dia tahunya baik-baik aja Iya. gitu. Tapi izin sudah masuk. Tolong. Selamat malam. Ya, sama. Selamat malam. Kita ganti nama samaran ya. Sebentar. Sebentar. Kita ngobrol tapi namanya kami samarkan dengan Farhat ya. Oke. Mbak siapa tadi? Rere. Sebentar, ini kenapa saya harus pakai masker gini ya sama klip? Oke, kita mau memberikan solusi dari masalah yang dihadapi sama Mbak Rere. Nah, ini masalahnya berkaitan dengan keluarga, makanya untuk menyembunyikan identitasnya. Karena ini kan satu masalah yang bisa dibilang aib yang nggak harusnya dikasih tahu ke orang-orang, kita sembunyikan identitasnya ya. Ayo Pak. Bukan aib. Masalahnya mau solusi supaya nggak diketahui sama orang. Ya, Pak Farhat ya. Iya. Ada kami panggil dengan Pak Farhat ya. Iya. Oke. Saya mulai dari si Rere-nya dulu deh. Dari Rere, saya melihat ini tertekan dan banyaknya banyaknya pressure dan nada tinggi yang disampaikan ke Rere. Jadi Rere tertekan banget sampai matanya sayu gitu. Dan saya berharap ini nggak berantem juga ya, mohon maaf dan nggak ada salah-salahan. Saya pengen nanya nih, kos daerah selatan itu siapa ya? Daerah selatan, maksudnya Mas Roy apa? Saya maksudnya saya nggak ada ngekos di daerah sana. Saya tinggal sama istri saya, sama anak saya. Di Jakarta. Iya. Ya, saya tahu. Nah, Tetapi terus kos di daerah selatan ini kamu yang mensupport dan siapa Amanda? siapa ada? Siapa Mas. itu, Mas? Saya nggak kenal sama Amanda, mah. Jadi Mas Farhat nggak pernah berurusan dengan kos-kosan di daerah selatan? Enggak. Daerah Yakin ya? utara. Mah, gini aja deh. Utara. Mama sebenarnya cerita apa sih sama mereka? Saya lagi cari solusi tentang Solusi keluarga apa? kita. Mama jelek-jelekin saya, jelek-jelekin papa-papa ke mereka-mereka gitu. Enggak. Kalau cuma mau buka aib, mau mengajak ribut, nggak usah di sini, mending pulang aja deh ke rumah, yuk. Udah pulang aja yuk. Udah pulang aja, pulang. Mas, enggak, jangan. Mas nggak usah ikut campur ya. Saya malu kalau aib Ya, keluarga saya saya dibuka di sini, Mas. Kalau memang baik-baik semuanya, baik kamu senang. Enggak. Kasihan mbaknya pengen nggak ada teman untuk sharing cerita kali. Ya tapi nggak usah ngejelek-jelekin saya di sini dong. Ya Mbak Rere kan anak tunggal, dia mau cerita kemana, orang tua udah nggak ada. Udah Mama, pulang aja, Mas. Mas jangan dulu Mas. Kita ngobrol aja di sini sebentar. Jangan ditahan. Sebentar ya Mas ya. Mas, kita mau coba kasih solusi buat istri Mas. Kasihan dia punya masalah, kita coba bantu. Kan nggak ada apa-apa kan nggak ada namanya si Amanda kan nggak ada katanya nggak ada. kan. Iya kan? Ya udah Mas nggak ada kan. Duduk aja yuk sini yuk. Duduk Ya, Mas. sebentar ya Mas ya. Ya udah ya. Mbak ayo penyakit saya. Nggak apa-apa. Kasihan Mbak Sabar. Rere pengen Niatnya hatinya. emang mau ngebantu nih istrinya lagi ada masalah, kita mau Ungkapin bantu. isi hatinya aja. Kalau dipendam juga ntar jadi penyakit, kasihan Mbak Rere-nya.
deh. Jujur, harus jujur Mas. Jujur deh. Mungkin Mas Bayu punya istri. Pasti kalau Mas Bayu punya gimana pasti istri. Saya seorang istri pasti bisa merasakannya, Pak. Ya biasanya feeling seorang istri itu kuat Kuat banget ya banget, Ki. banget. Kamu nggak kasihan ke anak kita. Ya kasihan lah anak sendiri, masa nggak kasihan sih? Tapi kalau kamu kasihan, kenapa kamu seperti itu, Pak? Seperti itu gimana? Tapi Mas Farhat, jujur, feeling aku juga soalnya I've been there gitu kan, pernah menikah. Jadi aku tahu banget rasanya tuh seperti yang Mbak rasain gitu. Suami beda gerak-gerik dikit, aku ngerasain. Suami cara berbicara pun gesturnya aku tahu gitu. Kalau misalkan suami aku kenapa-napa gitu. Sebenarnya gini ya Mas ya. Saya mau cerita sedikit masalah perusahaan ini yang saya sedang saya jalani. Awalnya memang saya bekerja keras buat anak sama istri saya gitu. Terus apa yang bikin Perusahaan ini emang dari awal emang udah mau bangkrut, tapi saya berjuang sendiri untuk perusahaan ini supaya bangkit lagi kayak begitu. Cuman mungkin kadang saya terlalu capek kerja, akhirnya saya jatuh sakit. Sopingan kayak begitu. bukannya sudah sembuh katanya tadi? Sembuh bukan berarti sembuh total mas. Kadang-kadang waktu Kambuh. saya lagi emang lagi Oh, lagi masih. capek, Stres, lagi lagi stres stres. berat gitu, Oh. nyakit saya kambuh. Mending saya pakai duit. Kondisinya nggak mungkin kan? Oh, Iya, jadi kayak untuk biaya begini. pengobatan. Heeh. Biaya pengobatan dipakai juga untuk biaya pengobatan Kok masa. Oh, jadi Bapak ini nggak ngomong itu punya untuk usaha. biaya pengobatan? Itu untuk biaya pengobatan. Ya kadang-kadang saya pergi berobat juga sih. Kan Papa juga nggak mau ngerepotin mama gitu. Tapi Papa tidak jujur. Ya, saya juga udah kasih tahu ke dia, tapi dia cuman ya udah saya pulang ke rumah cerita. Dia juga udah kecapean kali. Udah gitu dia suka mukanya itu suka nggak enak sama saya gitu loh. Karena kamu setiap kita berbicara seperti itu, setiap saya bertanya, kamu pasti memukuli saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sebelumnya pernah nggak seperti itu? Mukul Kita istri? selalu bertengkar gara-gara itu, Ma. Pernah. KDR. Ya namanya juga dalam rumah tangga ya pasti ada ributnya lah, Mas. Kenapa Mas ngelakuin itu sama Mbak Rere? Iya, Ya Mbak. kan posisinya kan saya capek banget. Harusnya dia tuh kasih hiburan ke saya gitu, Mbak. Bukan malah saya diinterogasi terus saya dituduh macem-macem di luar. Gimana saya nggak emosi? Oke, Mas Farhat maunya gimana? Sebenarnya maunya Mbak Rere bersikap gimana nih supaya baik-baik lagi rumah tangganya? Kejujuran sih Mas. Intinya dalam rumah tangga itu adalah kejujuran. Ya maksudnya maunya saya sih istri saya ini support saya gitu untuk dalam pekerjaan apapun lah, itu yang terbaik lah buat keluarga gitu. Sudah support loh, support dalam material aja udah support banyak loh. Ya tapi ya terlalu bawel gitu loh. Ya saya bawel karena saya perhatian pada Tapi papa nggak suka ditanya-tanya terus kayak begitu, terus dituduh papa macam-macam di luar. Karena anak kita sakit, Papa pergi. Ya papa Saya juga waktu telepon pergi. nggak bisa, saya sampai pinjam duit ke tetangga. Itu gara-gara telat dibawa ke dokter jadinya sekarang pendengarannya kan jadi seperti itu. Papa tahu itu. Memang waktu itu posisinya papa nggak megang handphone, Ma. Oke. Mas. Jadi menurut Mas Farhat tuh nggak pernah bohong sekalipun sama istri. Ya selama ini saya nggak pernah bohong sama istri saya. Bener ya? Ini bulan baik. Oke. Ini bulan baik, bener. Jujur pernah nggak bohong sama istri? Saya tanya Roy ya. Roy gimana? Intinya sih ada special hubungan khusus, namun saya rasa semi piara. Jadi maksudnya Mas Roy, tunggu dulu. Maksud Mas Roy apa itu tadi? Semi piara? Semi piara. Hah? dipelihara
orang lain berpikir tentang dia, jadi dia pendam sendiri. Dan istrinya malah kebingungan, ini kenapa ya gitu. Padahal sebenarnya kadang berobat, kadang sebenarnya aku putur, tapi ada satu yang mengganjil di sini, kos daerah selatan dan nama Amanda. Itu yang menjadi salah satu teka-teki misteri kita pada hari ini. Mas nggak mau jujur demi keluarga kita. Sakitnya sakit apa yang selama ini disembunyiin? Apa karena memang stroke-nya aja, atau kamu melihat ada sakit yang lain? Nah, untuk siapa? Untuk Mas Farhan. Saya akan cek ya. Boleh saya lihat tangannya kalau saya diizinkan? Oh. Satu lagi. Iya. It's a sticky hair. Basah. Berair gitu. Berair. Gini, jadi Mas Farhan, mungkin saya sarankan untuk ke medis lebih lanjut. Tangannya basah dan saya merasa ada sesuatu yang nggak oke gitu. Ada bercak-bercak kayak seperti paru-paru basah, seperti kayak mirip paru-paru basah. It's very sticky. Lengket gitu tangannya, airnya ada berair tangannya. Jadi di bagian paru-paru ada paru-paru. Iya, di bagian paru-paru. Bener ada Saya gangguan melihat. paru-paru basah. Iya benar Mas. Dan dia udah ngecek juga kan sebenarnya. Cuman saya nggak mau bebanin istri saya nggak mau cerita sama istri saya. Mungkin dia udah terlalu berat itu beban, dan saya yang tahu penyakit saya gitu. Gak bisa gitu Pak, apapun kita keluarga. Iya, Papa ngerti Ma. Tapi Papa juga nggak mau bebanin Mama. Nah kalau Papa sakit begini, saya mau gimana? Saya Pak, anak kita bagaimana? Makanya Papa sayang sama Mama. Papa nggak mau bebanin. Sebenarnya mereka berdua tuh saling sayang. Saling Dilihat dari menjaga, cara ya kan wanita Cina tuh Iya. masih sayang banget kalau misalnya ada nih si Amanda ini nih. Iya, ya udah gini. Nih, mudah-mudahan setelah malam hari ini ya bisa saling jujur, bisa saling terbuka, bisa Malu kali saling masnya ngasih tahu sih. iya depan orang banyak. Kan Iya, orang depan banyak orang bisa banyak jadi kalau begini, cowok kan gitu. Maafin Bapak ya. Mudah-mudahan ini bisa terbuka, bisa jujur, Mas Farhat sama Mbak Rere. Mudah-mudahan apapun kondisinya bisa diterima sama Mbak Rere dan Mas Farhat juga. Memperbaiki lagi. Udah baik begini istri. Saya udah lihat energinya udah turun kan. Oh. Udah, Iya. tadi merah, lampu merah, sekarang udah mulai hijau dan agak tone down. Saya mau nanya lagi tentang Farhan. Mas Farhan, saya tidak menghakimi kok, tapi memang benar ya sempat terjadi hubungan ini dengan Amanda. Oke. Sebelumnya Papa minta maaf ya Ma. Gimana? Minta maaf apa ini Pak? Apa lagi? Supaya Papa nggak jadi beban ke diri Papa. Kalau misalkan Papa Ada nanti apa? udah nggak Ya, ada. saya nggak mau kalian nanti di luar. Ada apa ini Pak? Apa yang Papa sembunyikan lagi? Benar katamu. Kayak seperti Mas Roy bilang. Bagian mana yang benar, Mas? Mas Roy, Maksudnya? saya minta tolong sama Kos daerah Mas Roy. selatan. Memang Papa punya hubungan sama Amanda. Sabar sayang, sabar. Ma. Yuk, ikhlasin. Enggak, Maafin Papa, Ma. enggak sayang, sini. Saya sudah mengampuni Papa, tapi Papa begitu tidak. Tolong dengerin Papa dulu, Ma. Dengerin Papa dulu. Enggak. Ma. Papa minta maaf. Ma. Yuk sabar sayang, yuk situ dulu yuk bentar. Riko masuk ke bawah jadi tolong. Iya sayang, Sini, sini. sini, Ayo, Ya, ya, sini. kayak dia bisa saya aja. Besok banget Iya. Mbak Rere jauh dulu. Terus
saya udah kan berapa tadi. bulan. Istrinya kan tadi. Ya ini istri pertama saya, tapi Hah? saya nikah siri sama si Amanda. Innalillahi. Oh my god. Dan saya udah punya anak sama dia gitu. Sejak setelah menikah sama Mbak Rere, Mas menikah lagi sama Nikah siri sama Amanda ini. Iya, Dan bener udah punya anak. udah punya anak. Tapi saya nggak tahu mereka udah di mana sekarang. Makanya saya minta dengan Mas Roy supaya nyari di mana anak sama istri saya si Amanda. Jadi bener yang kamu bilang soal ada selingkuh bernama Amanda ya, Roy? Iya. sudah berapa lama, Mas? Sudah 3 tahun. Dan bener ada anak. Coba deh. Apakah udah ada? Dia sekarang mencari mana lokasi Amanda sekarang. Alamatnya ada. Amanda di mana? Alamatnya di Udah daerah nggak usah disebut tapi ada kan ya? Ada. Ya. Berarti memang dari awal sebenarnya dia udah gak nyaman. Dia udah istrinya untuk pulang. Dia udah ngerasa insecure. Dia akhirnya sudah terpulang. Dan dia mungkin satu persatu. Dan itu kasihan dia. 3 tahun. Terus pas dia tahu dia menghilang dari Menghilang. Dia merasa bersalah. Ya, selama 3 tahun ini saya tutup. Kalau saya bilang saya belum menikah. kebohongan satu ditutupin, kebohongan kedua ditutupin, akan terus begitu. Akan terus ada kebohongan berikutnya. Mas Farhad. Ya ada Mas Farhad. Kita tim menembus mata batin akan coba cari keberadaan Amanda. Nama aslinya Amanda ya. Ada di mana? Kita coba datengin, cari alamat ini. Nanti kita akan kabar lagi ke Mas Farhad. Tapi Mas Farhad tadi sekarang nih harus menenangkan istrinya karena sudah sangat kecewa disakitin begitu dalam, shock banget. Ya, oke, Mas boleh ke dalam studio nanti kita ngobrolin Mas. Maaf ya Mas ya, kalau seperti Mas. Menjadi kepala keluarga haruslah bisa membimbing keluarga. Jika tidak, maka segala keburukan akan selalu menimpa kita. Ini Roy, menurut kamu perlu ada penelusuran ke alamat ini? Kalau menurut saya perlu dilakukan penelusuran ke daerah ini dan mencari tahu. Tapi masih ada di sana memang anaknya dan Saya istrinya. rasa masih ada di sana. Kasihan juga loh ini sebenarnya. Dia juga Iya. korban. Karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalau misalkan dia tahu juga dia nggak akan mau menikah pastinya. Iya, Aku udah punya anak ini mau. Iya, kasihan anaknya juga. benar. Oke, kalau begitu setelah ini tim menembus mata batin akan segera melakukan penelusuran ke alamat yang diinformasikan oleh Mas Farhad untuk mencari keberadaan Amanda dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ustadz Roma bukan Irama. Saat ini saya sudah berada di kediaman Mbak Rere, salah seorang partisipan. Tujuan kita ke tempat ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemirsa, sudah terdengar suara keributan. Mari kita masuk. Pemirsa, di dalam sudah ada keributan. Kamera. Pemirsa, kita masuk. Tepok.
nyesel setelah Gak ngusir akan gue gue ya. nyesel. Lu laki kagak bener. Keluar. Lo ingat gue bakal cerain lu. Gue gak peduli. Astagfirullah, lu gimana sih? Tadi kan gue udah nasehatin lu di dalam. Gue udah kasih masukan buat lo. Kalau lu masalah lu pengen selesai, lu sabar bro. Itu udah talak 1. Lu kan muslim, tahu bahwa kekuatan talak ada di lidah suami. Lu mau gue bantu gak sih? Iya Pak Ustadz. Kontrol emosi lu. Tarik nafas lu. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita cari istri Siri lu. Iya Pak Ustadz. Masih Pak Ustadz. Mas, saya nggak suka tadi dengan kata-kata Mas seperti itu. Kan Mas tahu, sebagai seorang muslim, nggak boleh kita memperlakukan wanita seperti itu. Hadis Nabi mengajarkan, malul mu'minina zadatum iman, wa khiyarukum linisa'ihim. Bertambahnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memuliakan wanita, istri kita. Baik, sekarang kita cari istri Siri Mas. Tapi janji, jangan emosi, kontrol emosi. Saya khawatir nanti di sana ada masalah. Daerah sini Pak Ustadz. Bisa ini daerah sini Pak Ustadz. Oke Pak, berhenti di sini aja Pak. Oke Pak, kita berhenti di sini. Ini bajunya ditaruh sini aja ya Pak Ustadz. Ya, terus sini. Sebentar Pak Ustadz. Ya, ada apa? Kira-kira ini identitas saya aman ya Pak Ustadz? Oh, sebentar. Mas Azam, bisa dipasangkan masker. Siap Pak Ustadz. Pemirsa, sekarang kita sedang menuju kediaman Mbak Amanda, istri Siri dari Mas Farhan. Semoga kita mendapatkan sesuai dengan keinginan dari Mas Farhan. Ya. Oke Pak Ustadz. Ini benar nih daerah sini Pak Ustadz nih. Iya. Nomor berapa? Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Itu kayaknya istri Siri saya Pak Ustadz, si Amanda Pak Ustadz. Yang ini? Iya benar Pak Ustadz. Kamu yakin? Yakin Pak Ustadz? Kita kejar. Manda! Manda! Tunggu Manda, tunggu Manda. Ini Mas Manda. Manda. Hah? Lo? Mana aja lo selama ini ya? Hah? Jawab, hah? Manda. Mbak. Mas cuma mau Mbak ketemu Manda. sama kita Manda. Bisa bicara dengan tenang Mbak Amanda? Tapi dia nggak tahu diri, Pak. Dia bilang saya istri dia. Tapi buktinya dia ninggalin saya, Pak Ustadz. Manda. Bisa kita maafin bicarakan Mas Manda. baik-baik. Sabar. 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 Tenang. Anak kita Janji, mana? jangan emosi lagi. Anak kita mana Manda? Mas cuma mau ketemu Leo. Mas kangen sama dia. Anak. Lo nafkain gua aja enggak buat Leo. Tapi lo bilang, itu anak lo, hah? Lu ya, bapak yang nggak tahu diri. Manda! Manda tunggu Manda! Tenang. Tenangin dulu diri. Tenangin diri dulu. Ustadz, tolong Pak Ustadz, saya mau ketemu anak saya Pak Ustadz. Iya, saya bakal bantu. Cuma nggak begini caranya. Kan tadi udah bilang, jangan emosi, jangan emosi. Kontrol diri, kontrol diri. Sabar, tenang. Oke, bisa tenang? Janji, nggak akan emosi lagi. Baik ya, kita cari. Manda! Manda! Manda buka pintunya Manda! 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 Manda buka pintunya Manda! Mas mau ketemu anak kita! Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Manda! Manda buka pintunya Manda! Mas cuma mau ketemu anak kita Manda! Biar gue ngetok ya, gue ngetok ya. Lu tenang. Biar aneh yang ngetok ya. Manda! Tenang, tenang, tenang.
Boleh Pak Ustadz yang masuk, tapi menantu saya tidak. Bu, saya minta Boleh kita selesaikan baik-baik, Bu? Boleh, Pak Ustadz yang masuk. Tapi menantu saya tidak. Biar Bu, dia di Bu, luar. Bu. Tidak. Saya mau ketemu anak saya, Bu. Tidak. Keluar, gue bilang keluar. Gue gak mau ketemu sama. Anak kita mana? Ayo mana? Sekarang lo keluar. Gue bilang lo keluar. Cuma mau ketemu anak kita, Manda. Sabar. Manda, tolong Manda. Tolong Mas minta maaf, Manda. Sabar. Ibu, Leo. Ibu maaf, Ibu tenangin Mbak Amanda biar saya tenangkan Mas Farhat. Tadi lu udah janji, kita kesini mau cari anak. Ente udah janji sama Neng. Mau cari anak kan kesini. Mau cari Leo. Sabar, tenang. Nggak ada yang nggak selesai. Biar gue yang ngomong. Ketemu anak saya, Bos. Iya, biar gue yang ngomong. Lu sabar, lu tenang. Lu diam di sini. Ibu, maaf. Iya, Pak Ustadz. Saya datang ke sini untuk menanyakan keberadaan dari cucu ibu, anak dari Mas Farhat dan Mbak Amanda yang bernama Nak Leo. Pak Ustadz, untuk mau lebih jelas Pak Ustadz ya. Iya, Saya akan gimana Mbak? Bu, saya minta maaf. Saya udah banyak salah sama anak ini. Saya cuma mau. Gue mau ketemu sama Leo. Gue mau ketemu sama Leo, iya. Leo udah. Lu jangan bohongin gua ya. Lu boleh benci sama gua. Sama ibu. Tapi lu nggak boleh ngomong anak kita udah. Tenang, kita kesini mau cari fakta. Ibu, mohon maaf, tolong dijelaskan fakta yang sebenarnya tentang keberadaan Nak Leo. Apakah benar apa yang disampaikan Mbak Amanda? apa yang dibicarakan anak saya Manda. Iya. Memang betul Leo udah selama ini, tapi saya tidak bertanggung jawab Pak Ustadz. Pemirsa, kita sudah mendapatkan fakta di lapangan. Ternyata Nak Leo sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, tenang. Semuanya sudah terjadi. Ibu, saya turut berduka cita atas kejadian. Iya, Pak Ustadz. Bapak pergi. Gue bilang pergi. Lo ngotorin rumah gua. Pak Ustadz maaf ya. Pergi. Dari sini. Ibu udah. Pergi lo, jangan pernah lo balik lagi. Sabar. Semua sudah terjadi. Dan kejadian ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrah dan iradahnya Allah. Makanya berumah tangga jangan didasari oleh hawa nafsu. Berumah tangga itu dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tujuan mulia, bukan untuk sekedar melampiaskan syahwat. Akhirnya terjadi seperti ini. Sana menderita, di sini terbengkalai. Perbaiki, evaluasi, koreksi, muhasabah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini pengalaman yang bermakna dalam kehidupan Mas Farhat. Makasih Pak Ustadz, makasih saya. Sekarang kita kembali ke mobil. Ya, tenang, sabar. Norman dan Rere, dua partisipan yang hadir di penembus mata batin malam hari ini. Norman kabur dari rumah bahkan memukul ibunya. Tapi malam hari ini dia sudah terbuka hatinya, sempat bikin kekacauan di sini. Tapi alhamdulillah ya dia dapat
gimana sama suaminya, aku lihat dia sih masih cinta banget sama suaminya. Tapi kalau jadi di sisi Kalau aku, Amanda, di sisi gimana Ki? aku di Amanda. Heeh. Iya, Masih bisa aku- terima nggak nih posisinya? Artinya kan harus hidup dengan ya jadi Susah istri sih. kedua gitu. Susah sih, cuman kalau untuk anaknya mau gimana? Untuk mau anak mau gimana? Walaupun kita memang sakit hati kita dibohongin, nggak ada pengakuan bahwa dia sudah punya istri, tapi kita punya anak gitu. Iya, itu dia. Yang butuh figur seorang ayah. Mudah-mudahan sih bisa menemukan solusinya ya setelah malam hari ini. Kiki Amalia, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di Mata Batin. Thank you, Mbak Kiki. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih. Sudah keterangan sama saya. Pemirsa, orang tua adalah sumber keberhasilan bagi kita semua. Jika sesekali saja kita menyakitinya, niscaya segala keburukan dan kegagalan akan terjadi dalam hidup kita.